Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pajak kendaraan bermotor. Saat ini terdapat 150 juta lebih jumlah kendaraan bermotor. Jumlah tersebut tentunya potensi bagi masing-masing daerah untuk memperoleh pendapatan berupa pajak kendaraan bermotor. Salah satu objek pajak daerah untuk provinsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 adalah pajak kendaraan bermotor. Pasal 7 Ayat 2 pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Ketentuan tersebut banyak pemilik kendaraan atau wajib pajak yang mengalami kesulitan apabila wajib pajak berada di luar daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar dan atau identitas pemilik menerima atau pembeli tidak sama dengan pemberi atau penjual. Saya yang kapasitasnya sebagai warga negara ingin mengusulkan revisi pasal 2 dalam Undang-Undang Pajak Daerah sebagai berikut. Revisi pasal 7 ayat 2 sehingga berbunyi, pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Ayat 2 dihapus. Kemudian ayat 2A, pajak kendaraan bermotor yang terutang dapat dipungut atau dapat dibayarkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2B, pergantian plat baru kendaraan bermotor dapat dilakukan atau diurus di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2C, dalam hal wajib pajak memiliki kendaraan berbeda identitasnya, alamat dengan kepengurusan atau pembayaran di kota atau kabupaten, wajib pajak dapat melakukan pajak kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat 2A dan harus menunjukkan asli KTP, asli STNK, dan asli BPKB kepada pejabat pemungut pajak kendaraan bermotor. Ayat 2D, dalam hal wajib pajak memiliki kendaraan yang identitasnya berbeda dengan kepengurusan pergantian plat baru di kota atau kabupaten, wajib pajak dapat melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2B dan harus menunjukkan asli KTP, asli STNK, dan asli BPKB kepada pejabat pemungut pajak kendaraan bermotor. Ayat 2E, dalam hal wajib pajak memiliki kendaraan yang identitasnya penerima atau pembeli berbeda dengan pemberi atau penjual dan berbeda dengan kota kabupaten, wajib pajak dapat melakukan atau mengurus plat baru kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat 2B dan harus menunjukkan asli KTP, asli STNK, dan asli BPKB kepada pejabat yang berwenang. Pasal bab 3 Pasal 94, hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten atau kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan dengan ketentuan sebagai berikut. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan biaya beli nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 30%. Direvisi sehingga menjadi pasal 94, hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan atau kabupaten kota saat pajak dipungut dengan ketentuan sebagai berikut. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan biaya beli nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten atau kota misal sebesar 28% dan dibagikan kepada kabupaten atau kota yang memungut misal sebesar 2%. Dari uraian kebijakan tersebut di atas dapat disimpulkan kemungkinan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya
kemungkinan lebih efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak daerah secara maksimal. Perlu diketahui bahwa ketidakpatuhan atau tidak tertibnya wajib pajak membayar pajak kendaraan motor dikarenakan salah satu, yaitu kemungkinan menemui kendala-kendala atau kesulitan. Oleh karenanya diberikan kemudahan, antara lain wajib pajak dapat membayar 1 tahun dan atau mengganti plat baru 5 tahunan kendaraan bermotor di mana saja di seluruh Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan dapat mengurus di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia sudah lama diterapkan adalah kewajiban kepemilikan surat izin mengemudi. Contoh, orang memiliki kartu identitas berupa kartu tanda penduduk beralamat salah satu kota di salah satu provinsi, namun orang tersebut bekerja atau berada di salah satu kota di luar provinsi, maka pemenuh kewajibannya memperpanjang SIM tidak harus ke salah satu alamat yang sesuai KTP di salah satu kota di provinsi, melainkan dapat mengurus salah satu kota di luar provinsi di kota di mana orang tersebut bekerja atau berada. SIM yang sudah jadi tersebut dengan data alamat yang sesuai dengan KTP yang dimiliki dan terdapat nama dan tanda tangan pemilik SIM serta nama dan tanda tangan pejabat kepolisian setempat di kota SIM diurus. Mohon usul saya untuk dikabulkan. Terima kasih.